Menuju pesta demokrasi pada pemilu dan pilkada di tahun 2024, persiapan sudah mulai ada di tahun 2022. Seperti yang kita tahu, saat ini sudah ada pemilihan pengawas sampai dengan di tingkat kecamatan atau yang kita sebut dengan Panwascam. Namun, di tahun 2022 ini, Bawaslu Banyuwangi mulai kecolongan dan diduga ada cacat hukum di dalamnya. Lantas, benarkah bahwa Bawaslu Banyuwangi di tahun 2022 ini telah menodai demokrasi yang ada di Indonesia menuju pesta demokrasi di tahun 2024? Selengkapnya dalam Dialog Nasional bersama saya, Sasmita Nitias. Jelang pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, berbagai pihak telah melakukan persiapan piranti yang terkait kepemiluan hingga tingkat bawah, termasuk Badan Pengawas Pemilu. Berbagai regulasi dan skema sudah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan kecurangan yang akan terjadi pada saat pelaksanaannya nanti. Selain regulasi, penataan sumber daya manusia hingga tingkat kecamatan pun dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang sudah membuka pendaftaran mulai 21 hingga 27 September 2022. Hingga pada tanggal 28 Oktober 2022, sebanyak 75 Panwascam dari 25 kecamatan resmi dilantik oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Namun rekrutmen panitia pengawas tingkat kecamatan atau Panwascam di Banyuwangi menyisakan masalah dalam pelaksanaannya. Mulai dari bocornya soal ujian tes tulis JAT yang diduga diterima oleh peserta sebelum dimulai yang sempat viral di berbagai media usai pengumuman tes tulis dilakukan. Tak berhenti di situ saja, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi diduga kecolongan. Dua nama yang terindikasi sebagai anggota partai politik lolos dalam semua tahapan, bahkan mengikuti proses pelantikan, yakni Panwascam Kalipuro dan Singojuru, yang juga ramai diberitakan oleh media terkait kredibilitas Bawaslu yang melakukan penjaringan pengawas tingkat kecamatan. Padahal, nama tersebut sudah jelas tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Meski pada akhirnya salah satu nama dari Panwascam dari Kecamatan Kalipuro mengundurkan diri, muncul nama anggota Panwascam dari Kecamatan Kota Banyuwangi yang tercatat dalam SIPOL. Meski langsung dilakukan penegasan dan pada akhirnya melakukan pengunduran diri. Tidak hanya itu saja, namun hal yang sama masih saja terjadi, yakni ada anggota Panwascam dari Kecamatan Rogojambi yang lagi-lagi namanya jelas tercatat dalam SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik. Masih menuju pesta demokrasi di tahun 2024. Kita tahu bahwa di Kabupaten Banyuwangi sendiri ada temuan kasus yang cukup mencengangkan bagi masyarakat. Yang diantaranya adalah ada 4 anggota Panwascam yang tercatat namanya dalam SIPOL. Lantas bagaimana tanggapan dan juga bentuk klarifikasi dari Bawaslu sendiri? Langsung saja kita akan simak dan kita langsung ngobrol bersama. Seperti apa? Ini dia. Selamat
Selamat sore Mas Anang, saya Sasmita dari NTV. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar terkait dengan apa saja yang baru saja viral, Mas? Baik, mungkin kita bisa ngobrol sebentar ya. Kalau kita tahu mungkin akhir-akhir ini kan media sudah digemparkan dengan adanya kasus tercatatnya nama-nama anggota Panwascam di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin bisa diberikan sedikit tanggapan atau klarifikasi dari adanya kasus ini, Mas Anang? Ya, jadi kita sebagai kelompok kerja ya pembentukan Panwascam kecamatan, saya kira sudah melaksanakan seluruh tahapan rekrutmen Panwascam sesuai dengan norma yang ada. Tentunya dari juknis yang sudah diterbitkan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia, kita sudah lakukan seluruhnya sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu Mbak. Baik, tapi kalau melihat sejauh ini, Max, sekali masyarakat yang mulai mempertanyakan terkait dengan regulasi yang ada dalam rangka pemilihan anggota Panwascam ini. Kira-kira seperti apa, Mas? Biar publik lebih tahu begitu, detailnya seperti apa? Ya, sebetulnya seluruh mekanisme maupun pengumuman kita sudah sampaikan semua di pengumuman pendaftaran. Gitu. Dan masyarakat umum juga sudah bisa melihat secara keseluruhan. Bahwa misalkan ada yang tidak kita sebarkan di publik, memang ada, Mbak, informasi yang dikecualikan. Misalnya seperti apa itu? Misalkan contoh hasil tes nilai CAT. Nah itu kan tidak bisa memang kita publish ke masyarakat umum. Alasannya kenapa, Mas? Sampai bisa 2 hari baru pengumuman penilaiannya? Oh ya, karena itu kan menunggu kolektivitas seluruh Jawa Timur bahkan Indonesia ya. Baik. Karena servernya ada di Jatim, di bawah di Jatim, kita tinggal menunggu saja. Jadi tidak ada masalah terkait dengan kecurangan ataupun manipulasi, saya kira tidak ada. Tapi satu, Mas, yang jadi pertanyaan yang sempat viral ini kan terkait dengan proses tahapan yang kedua, ya, ini CAT ya, Computer Assessment Test-nya. Nah, kalau memang dari awal, yang pertama ini kan ada proses tahapan secara administratif. Nah, apakah memang tidak ada pengecekan terkait apakah memang yang terdaftar ini tercatat namanya dalam SIPOL atau tidak? Seperti apa, Mas, tanggapannya? Itu ya. Betul. Ya, jadi begini ya, yang perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat ya, bahwasanya tidak semua nama yang masuk di SIPOL ya, itu adalah anggota parpol maupun pengurus parpol. Bagaimana bisa meyakinkan itu ke publik? Ya, maka dari itu ya, sesuai dengan juknis, sekali lagi saya sampaikan, kita itu bekerja kan sesuai dengan pedoman, bukan sesuai dengan kemauan kita gitu. Betul. Jadi memang harus sesuai pedoman. Bahwa dalam syarat pendaftaran itu tidak dicantumkan harus namanya tidak tercantum dalam SIPOL, tidak seperti itu. Baik. Nah, di salah satu syarat itu bunyinya adalah hanya melampirkan surat pernyataan bahwa dirinya tidak pernah menjadi pengurus ataupun anggota partai politik atau sudah mengundurkan diri paling lama 5 tahun. Berarti sudah dari awal ya, dari proses administrasi? Itu. Nah, baik. Itu yang menjadikan kita jadikan acuan untuk menerima berkas administrasi pendaftar. Tapi sudah dicek juga dengan pihak Bawaslu? Sudah, ya, jadi dari awal mereka mendaftar, calon masa mendaftar itu langsung kita pengecekan terkait berkas administrasi. Nah, yang paling penting adalah surat pernyataan tadi itu, karena kan dampaknya berkonsekuensi hukum ini, karena ada tanda tangan di atas materai di situ. Tapi kok bisa ketahuan masih kecolongan, Mas? Nah, sekali lagi saya sampaikan, bukan kecolongan ya, Pak, bukan kecolongan. Jadi yang selama ini dipermasalahkan kan ada anggota Panwascam terlantik yang masih terdaftar dalam SIPOL gitu kan. Ya. Nah, padahal tidak seluruh nama yang masuk SIPOL itu selalu dipastikan anggota parpol. Baik. Karena bisa jadi itu ada proses pencatutan dari partai politik. Pencatutan nama. Ya, salah satunya ya kita tahulah bahwa partai politik calon peserta pemilu hari ini akan harus memenuhi syarat daftar dukungan atau daftar anggota. Nah, kalau untuk di Banyuwangi itu parpol harus memiliki 1.000 anggota resmi partai politik yang mempunyai KTA. Maka disitulah ruang bisa jadi partai politik memasukkan nama atau NIK ya, berdasarkan KTP mungkin ya, dipinjam atau gimana lalu dimasukkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Baik, lantas berarti kalau sudah ketahuan seperti ini bagaimana bentuk penindaklanjutan atau penanganan dari adanya pelanggaran seperti ini? Jadi di masa awal pendaftaran, kita sebelum mereka menyerahkan berkas itu kan langsung kita cek keanggotaan di SIPOL. Baik. Nah, ketika di sana nama itu tercantum, maka tidak otomatis kita tolak ya. Berkas pendaftaran tetap masuk ke kami. Kita cek seluruh kelengkapan yang lain. Nah, terkait dengan nama SIPOL itu, kita langsung tanya, Pak, apa Bapak sebetulnya memang anggota parpol atau pengurus parpol? Ketika dia menyampaikan tidak dan merasa dicatut, maka langsung kita sarankan ke KPU, ke helpdesk KPU untuk mengisi
form keberatan. Berarti anggota Panwascam yang bersangkutan ini Calon harus Panwascam. calon Ya. Panwascam maksud kami ya, harus mengurus sendiri ke KPU. Betul, karena terkait dengan potensi atau dugaan pencatutan namanya di sipol tersebut. Nah, ketika sudah mengurus ke sana, bahkan ada salah satu Panwascam, ya saya sebutkan namanya atas nama Andika. Ya, baik. Nah, Andika itu Panwascam Singonjuru yang hari ini juga dilantik, Mbak. Itu dari proses pertama sampai pelantikan, sebelum pelantikan namanya sudah hilang di sipol. Nah, ini contoh reaksi cepat dari calon Panwascam ketika merasa dirinya dicatut di sipol. Nah, tapi kan semua orang tidak bersikap demikian. Ada juga yang agak mengabaikan, misalkan sudah kita sampaikan ada di sipol Pak, tolong segera diurus ke KPU kalau merasa dicatut. Ternyata dia tidak melakukan apapun. Berarti Apapun. konsekuensinya adalah dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota Panwascam karena dirasa dia memang betul-betul menjadi anggota partai politik tersebut. berarti sudah tidak menjadi calon Panwascam lagi Tidak gitu ya. bisa. Sudah diperhentikan Ya. gitu ya. Karena memang kalau kita melihat ini kan sudah persiapan menuju pesta demokrasi di Ya. tahun 2024. Kalau memang dari awalnya saja di tahun 2022 ini kita melihat ada berbagai bentuk kecurangan yang terjadi. Ya. Nah, ini kan akan mengurangi bentuk partisipasi masyarakat dalam persiapan Ya. menuju pemilu 2024. Terakhir nih Mas Anang ya, kalau kita lihat di belakang saya, ini ada laporan pelanggaran pemilu. Ya. Ini untuk 2024, persiapan di tahun 2024 ya. 2024. Tapi satu masih jadi pertanyaan saya, kenapa kok tidak ada tulisan seperti ini yang terkait dengan pengawasan masyarakat mulai dari pemilihan Panwascam di tahun 2022 ini, Oh. supaya kita bisa ikut mengawasi begitu, Mas. Ya. Jadi ini yang kita sampaikan di sini ini hanya laporan pelanggaran pemilu secara keseluruhan. Nah, bagaimana cara masyarakat tuh bisa ikut mengawasi mulai dari Baik. tahun ini gitu? Khusus di tahapan perebutan Panwascam, sebetulnya kita sudah ada ruang. Kita berikan 1 minggu, Mbak. Ada masa tanggapan dan masukan masyarakat di situ. Baik. Nah, masyarakat bisa menyampaikan terkait nama-nama calon anggota Panwascam yang dianggap tidak memenuhi syarat. Misalkan ada yang mendaftar Panwascam tapi dia sebetulnya pengurus parpol. Silakan, ada 7 hari kita menerima masukan dan tanggapan masyarakat. Bentuk publikasinya supaya masyarakat ini lebih paham. Di pengumuman pendaftaran selalu kita sampaikan. Bahkan ketika kami diundang talk show di radio maupun media televisi, itu selalu kita sampaikan bahwa ada masa tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon Panwascam. Berarti- Misalkan ada yang tidak dianggap tidak memenuhi syarat, silahkan laporan ke kami akan melakukan klarifikasi. Berarti masyarakat juga bisa ikut mengawasi ya, mulai dari tahun ini sudah mulai persiapan Ya. menuju pesta demokrasi, Ya, betul. sudah mulai bisa Dan mengawasi. yang terakhir Mbak, mungkin yang perlu disampaikan bahwa kami ini jangan sampai kami ini diawasi hanya pada tahapan tertentu saja. Nah, itu yang Lima jadi tahun permasalahan ke depan, kami. bahkan sampai masa akhir jabatan Panwascam ataupun kami Bawaslu Kabupaten, misalkan dalam perjalanannya kami dirasa sudah melanggar peraturan, kode etik misalkan, dirasa sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, masyarakat kapanpun bisa melaporkan kami. Bisa melaporkan kami. langsung ke kantor atau ada website khusus untuk pelaporannya Artinya, seperti kalau apa? kami yang dianggap melanggar, maka ada salah satu lagi penyelenggara pemilu yang khusus menangani pelanggaran kode etik. Di mana Yaitu tempatnya? DKPP, Di KPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di Baik. situ bisa dilaporkan, misalkan kami ternyata pada perjalanannya kami punya deal tertentu dengan partai politik, silakan dilaporkan saja. Jadi Berarti- ada ruang-ruang laporan gitu. Baik. Berarti selain itu bisa ya Pak ya disuarakan misalkan seperti adanya tulisan seperti ini? Bisa. Bisa ya. Bisa sekali. Ya. Wah, menarik sekali. Baik, Mas Anang, ternyata sudah banyak sekali informasi dan juga bentuk klarifikasinya terkait dengan adanya 4 calon. Berarti ini semuanya sudah mulai diproses? Bukan. Jadi ada 3. Ada 3? 3 ya. Ya, 3. Apakah mungkin ini kemungkinan bisa bertambah lagi, Mas? Kalau di sipol kita sudah pengecekan lagi, insya Allah tidak ada. Insya Allah Jadi tidak ada yang ya? 3 itu kan berbeda perlakuannya. Bukan berarti berbeda perlakuan secara hukum ya, karena masing-masing punya sikap yang berbeda. Misalkan Pak atas nama yang di Kalipuro itu terakhir memang mengundurkan diri begitu. Ya karena ada foto dia di salah satu. Sudah ada temuan buktinya Betul. ya? Yang kedua atas nama Pak Mukhlisin di kota ini juga mengundurkan diri karena merasa tidak pernah mengurus pencatutan namanya. Nah nama yang terakhir yang mungkin juga ramai di atas nama Nodia Rifanzuli, anggota Panwaslu Kecamatan Rogo Jambi. Nah ini jangan sampai menjadi kesalahpahaman di masyarakat. Ini yang kedua kok mengundurkan diri atau diberhentikan, yang satu kok tidak. Nah atas nama Nodia Rifanzuli ini
beliau sudah mengurus sejak awal pendaftaran. Ya. Jadi dia sangat aktif sekali ke KPU. Bahkan kita bisa cek di KPU daftar hadir ataupun jejak administrasinya di sana lengkap. Berarti beda konteks ya? Beda konteks, betul. Beda perlakuan karena masing-masing sikap ataupun tindakan mereka juga berbeda. Ada yang mengabaikan, ada yang proaktif menyatakan bahwa saya ini dicatut, maka saya berhak untuk menyampaikan keberatan ke KPU pada parpol, dan saya merasa masih berat menjadi Panwascam. Baik, berarti jadi memang kinerja Bawaslu maksud kami dalam mengawasi perekrutan Panwascam ini sudah cukup maksimal, dirasa begitu? Kami rasa sudah begitu maksimal, tapi sekali lagi kami tidak menutup diri dari saran masukan, kritikan, baik itu yang membangun ataupun mungkin yang bisa jadi perbaikan kami, silakan, kami sangat terbuka sekali. Baik, wah tidak terasa banyak sekali informasi yang sudah disampaikan dan bentuk klarifikasi dari Mas Anang sendiri selaku perwakilan dari Bawaslu Banyuwangi ya Mas ya. Terakhir Mas, sebelum penutupan ya di sesi kali ini, kita mendapatkan kabar bahwa adanya kasus ini, temuannya ini masih baru ada di Kabupaten Banyuwangi, benar begitu? Dan apakah memang Bawaslu RI sudah turun tangan Mas terkait hal ini? Oh iya, tidak benar ya. Jadi kemarin kita sudah diundang rapat oleh Bawaslu Provinsi ya, terkait identifikasi potensi masalah dalam khusus perekrutan Panwas kecamatan. Itu beberapa kabupaten juga sama, masalahnya banyak yang ada beberapa Panwasan yang masih namanya tercantum dalam sipol. Dan itu ketika mereka sudah dianggap sudah mengurus dari awal, melakukan menulis form keberatan di KPU, mengisi helpdesk, sampai nanti pada tingkat permohonan partai tertentu yang mencatut itu untuk melakukan penghapusan nama yang di sipol, maka clear, tidak ada masalah. Berarti tidak benar ya kalau memang kasus seperti ini tidak hanya di Banyuwangi, di seluruh Indonesia. Baik, berarti temuan kasusnya sudah banyak, dan mungkin harapan terakhir Mas terkait dengan proses regulasinya ini, kalau memang pada tahun 2020 ini menuju tahun 2024 kita lihat sudah ada temuan-temuan kasus seperti ini, dari Bawaslu Banyuwangi sendiri harapannya seperti apa? Apakah memang harus ada perubahan regulasi atau seperti apa Mas Anang? Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan, kami melaksanakan kegiatan atau pengawasan itu sesuai dengan aturan yang disampaikan kepada kami dari Bawaslu Indonesia, tidak berdasarkan kemampuan pribadi. Jadi misalkan di situ ada ruang-ruang kekosongan hukum, misalkan ya ada yang kurang lengkap, saya kira itu akan menjadi perbaikan ke depan. Dan selanjutnya kami juga atas nama Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menyampaikan rasa terima kasih ya terhadap perhatian masyarakat yang kepada kami ya, khususnya terkait dengan misalkan potensi kasus-kasus kami dianggap tidak netral ataupun lalai, cacat hukum seperti itu. Cacat hukum misalkan tidak independen, kami sangat berterima kasih sekali karena itu bagi kami adalah energi positif agar menjadi perbaikan kami ke depan. Karena kami sudah berusaha untuk melaksanakan regulasi sesuai aturan yang ada. Gitu. Baik, wah, luar biasa sekali. Berarti sudah banyak sekali informasi yang disampaikan terkait dengan mulai dari proses regulasi, temuan kasus, hingga sampai pada tahap ya harapan untuk dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih Mas Anang terkait informasinya. Pemirsa, kita akan di segmen selanjutnya akan membahas bagaimana dan apa yang terjadi dan bagaimana tanggapan masyarakat khususnya terkait dengan temuan kasus seperti ini. Tidak hanya dari Bawaslu sendiri, kita juga melihat apa peran masyarakat dan bagaimana suara masyarakat ini yang layak harus disuarakan. Kalau itu langsung aja kita akan berkunjung ke tempat selanjutnya. Adanya dugaan terkait dengan beberapa kasus temuan yang ada di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan Bawaslu Banyuwangi, yang di mana ada setidaknya beberapa calon anggota Panwascam yang diduga tercatat namanya dalam sipol dan kemungkinan besar juga tergabung dalam anggota partai politik. Lantas,
ini juga menjadi perhatian serius oleh masyarakat. Salah satunya adalah LBH Untak atau Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Lantas bagaimana tanggapannya dan apa yang sudah dilakukan sebagai suara masyarakat? Langsung aja kita simak, ini dia. Selamat sore Mas Anca. Perkenalkan, saya Susmita dari NTV. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Boleh kita ngobrol-ngobrol sejenak terkait dengan baru-baru ini yang masih ramai di Kabupaten Banyuwangi adanya kecurangan di Bawaslu? Boleh ya? Baik. Baik, terima kasih. Kalau kita membahas, karena kemarin kita juga dengar berbagai media pun juga memviralkan adanya temuan kasus yang dimana ada beberapa anggota dari calon Panwascam di Banyuwangi ini yang tercatat namanya dalam sipol dan kemungkinan besar juga anggota partai politik. Nah, lantas tanggapan dari Mas Anca sendiri selaku perwakilan dari LBH Untak dan sekaligus ini juga perwakilan untuk suara-suara dari masyarakat. Seperti apa, Mas? Ya, jadi gini Mbak, terkait ini kita ngomong proses pendaftaran. Jadi pendaftaran itu kan ada jenjang. Ketika calon peserta itu mau mendaftarkan diri ke Bawaslu. Baik. Nah, di salah satu proses jenjang pendaftaran itu selain peserta itu menyampaikan bukti-bukti administratif, juga mereka kemudian kan wajib untuk verifikasi secara sipol. Artinya kan dari situ kan sudah nampak apakah kemudian calon peserta ini masuk dalam sipol ataupun tidak. Jadi seperti itu. Kalau menurut Mas Anca sendiri ya, kalau melihat memang adanya temuan kasus ini, apakah merupakan ini sesuatu yang harus benar-benar diawasi oleh masyarakat? Mengingat masyarakat belum banyak yang tahu bagaimana proses dari pendaftaran Panwascam ini, yang dimana ini adalah kuncinya atau panitianya dalam kesuksesan pesta demokrasi di tahun 2024, Mas Anca. Iya, betul. Jadi terkait partisipasi ya masyarakat terkait pengawasan ataupun pemantauan dari masyarakat untuk pendaftaran ini, seharusnya memang kalau saya pribadi berpendapat dari Bawaslu itu kurang proaktif untuk melakukan sosialisasi. Kurang proaktif ya. Jadi peserta-peserta itu harusnya dipampang dulu. Jadi masyarakat bisa menilai, oh si A, si B, si C ya. Kemudian ketika ada, misalkan ada salah satu masyarakat, oh si A kan bukannya anggota partai politik ini ya, itu bisa nanti kemudian melayangkan pengaduan di Bawaslu. Tapi kalau kita melihat lagi Mas terkait adanya dugaan kasus seperti ini dari LBH Untak sendiri, sejauh ini sudah bagaimana bentuk pengawasannya? Kami prinsipnya kemarin sebenarnya dari beberapa nama itu, 3 nama kalau nggak salah itu juga merupakan masukan dari masyarakat awalnya. Kemudian coba kita telusur dengan basic sipol itu kan NIK Mbak. Kita telusur di DPT, kemudian coba kita cek di sipol, ternyata di situ berbunyi anggota partai politik A, B, dan C. Perkiraannya Mas, kira-kira apakah kemungkinan besar nih dengan melihat apa yang sudah dilakukan Bawaslu, kemungkinan besar apakah masih akan ada terus anggota-anggota yang mungkin bisa jadi ini anggota dari partai politik atau bahkan titipan? Itu yang kita nggak berani berstatement ya, karena itu memang saya anggap kalau yang namanya demokrasi kemudian ada kepentingan politik, artinya ya bisa jadi terjadi seperti itu, ada titipan ataupun ada kepentingan lah untuk kemudian di penyelenggara ini lebih memudahkan kerja-kerja partai politik nantinya di 2024. Ini seperti itu. Kalau tadi Mas Anca juga menyebut ada ranah kepentingan partai politik di situ, berarti menandakan bahwa proses mulai dari administrasi sampai dengan penetapan calon Panwascam ini berarti dianggap tidak adil, Mas. Kalau ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Betul, makanya artinya kan di sini fokusnya di Bawaslu Kabupaten. Bagaimana Bawaslu mengintegrasikan dirinya, dia harus tegas harusnya. Kalau memang rekrutmen calon-calon Panwascam ini harus dari masyarakat murni tanpa ada campur tangan kepentingan politik, itu harus dilakukan oleh Bawaslu kan. Seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau regulasi ini sudah mulai ada titik-titik yang dimana ada kepentingan-kepentingan politik di dalamnya, apakah bisa disebut dengan proses rekrutmen yang terjadi di tahun 2022 ini bisa dibilang cacat hukum, Mas? Bisa. Jadi nanti ketika berbicara integritas ke Bawaslu, artinya kan
ini masuk ranah di pelanggaran kode etik, ranahnya di DKPP. Jadi jelas di peraturan bersama 3 badan itu mulai KPU, Bawaslu dan DKPP itu jelas bahwa di situ harus semua anggota KPU, DKPP, Bawaslu itu harus berkomitmen bahwasanya mereka independen. Baik. Gitu. Harus independen ya. Iya. Tidak ada kepentingan unsur politik, Ada. unsur parpol di dalamnya tidak ada ya, tidak boleh ya. Nah, tapi selain itu Mas, kalau tadi kan kita juga sudah berbicara di Bawaslu, kita sempat mengobrol terkait dengan adanya temuan kasus seperti ini dan ternyata bentuk penindaklanjutannya adalah diberhentikan. Tidak ada hukuman lain, tidak ada bentuk-bentuk mungkin hukuman atau pelanggaran yang lain seperti itu. Kalau dari Mas Anja sendiri, sudah cukup nggak itu untuk mewakili suara masyarakat kalau memang yang terbukti sebagai anggota parpol itu harus diberhentikan begitu dan digantikan dengan yang lain? Iya, sangat betul. Jadi Itu sudah cukup? Sesuai regulasi, benar bukan hanya diberhentikan, tapi juga ada 3 opsi, mulai diberhentikan, mengundurkan diri, atau dibawa ke ranah pidana sebagai pemalsuan dokumen. Jadi jelas di peraturan DKPP nomor 27 tahun 2017 itu jelas di situ berbunyi, ketika salah satu penyelenggara pemilu khususnya di tingkat kecamatan itu melakukan sebuah pelanggaran kode etik, itu wajib untuk diberhentikan oleh Bawaslu. Betul. Karena kewenangan Panwascam itu ada di Bawaslu. Kemudian kalau mereka sudah menyadari termasuk dalam anggota partai politik, yang juga harus mundur. Nah, kalau masih tetap kemudian kekeh, ya bisa dibawa ke ranah pidana. Tapi kan bisa jadi memang ada beberapa yang temuan kasus ini memang hanya datanya saja yang digunakan atau tercatut, namun tidak menjadi anggota parpol. Kalau demikian, tanggapannya dari Mas Anja sendiri gimana? Terlepas itu seharusnya kan sebelum pendaftaran dibuka, kawan-kawan pendaftar ini meng-cross check lah, mencek nicknya di aplikasi website KPU di Sipol itu, dan itu sudah disebarluaskan sebelumnya oleh KPU sebelumnya, dan di situ langsung kemudian ketika salah satu warga negara ataupun perseorangan yang tercatat di situ bisa langsung mengajukan verifikasi di KPU seperti itu. Baik, berarti ini juga terkait dengan pengawasan. Betul. Dalam proses pendaftaran atau rekrutmen calon Panwascam di 2022 ini ya Mas ya. Tapi terkait dengan pengawasan lagi-lagi, selain LBH Untak, ternyata kan masyarakat karena pesta demokrasi di tahun 2024 ini kan hak kita semua, betul, hak setiap warga negara. Nah, kalau menurut Mas Anja sendiri mungkin bisa memberikan sedikit edukasi kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan bagaimana kita bisa mengawasi proses pesta demokrasi ini mulai tahun 2024, salah satunya adalah Panwascam ini, Mas. Ya, pasca Panwascam kita kan masih banyak PR. Masih panjang ya rentetannya ya. Berjalan di panitia pemilihan kecamatan dan Betul. sebagainya. Itu tetap basic sesuai regulasi juga harus bersih dari sipol. Artinya masyarakat harus benar-benar jeli ketika pendaftar di situ nanti kemudian disinyalir atau diduga salah satu anggota parpol, segera aja melakukan pelaporan. Seperti itu. Pelaporannya juga di Bawaslu juga. Ya, karena kewenangannya. Kewenangannya di Bawaslu. Terakhir nih Mas, kalau kita melihat lagi-lagi ya di tahun 2022, di 2024 ini kan masih rentang tahunnya masih cukup panjang dengan prosesnya yang masih cukup panjang pula. Tapi kalau pertama kita lihat sudah ada temuan kasus seperti ini kan membuat masyarakat menjadi kurang simpati menuju pesta demokrasi 2024. Bahkan mungkin kemungkinan besar juga banyak masyarakat yang akan menjadi golput. Nah, lantas gimana Mas caranya untuk meningkatkan masyarakat supaya tetap kita harus memantau, kita harus mengawasi proses pemilu dan pilkada di tahun 2024 ini, Mas? Ya, mungkin kalau lebih pastinya karena ini persoalan yang muncul ada di Bawaslu, seharusnya Bawaslu memiliki memiliki keputusan yang benar-benar independen. Artinya Bawaslu harus benar-benar mengkoreksi kembali atau mengevaluasi ulang ketika proses pendaftaran kemarin. Baik. Artinya ketika penetapan anggota-anggota Panwascam yang satu kecamatan 3 orang itu dibikin satu SK 25 kecamatan, kemudian ada beberapa
nama yang disebut ternyata setelah pelantikan terbukti menjadi salah satu anggota politik, artinya SK ini kan harus dievaluasi. Karena secara hukum artinya SK ini juga cacat hukum. Bagaimana Bawaslu menyikapinya? Yaitu kita serahkan ke Bawaslu KAP sendiri. Tapi apakah mungkin LBH juga akan membuat pelaporan? Prinsipnya kalau kami, KPH ataupun masyarakat lain itu sebenarnya bisa melakukan pelaporan, cuma kan kita nggak terlibat secara langsung, Mbak. Tapi kan kita juga punya hak, Mas. Betul. Seandainya gini, misalkan ibarat masyarakat yang merasa dirugikan, salah satu peserta lah, datang ke LKPH minta didampingin, baru kita bisa melakukan action itu. Berarti tidak hanya LBH saja, tapi LBH bersama masyarakat, gitu? Betul, bisa, sangat bisa, Mbak. Baik. Dan itu nanti langsung kita layangkan pelaporan di DKPP. Baik, berarti masyarakat pun sebenarnya juga sudah bisa mulai sekarang ya untuk melihat bagaimana proses perkembangan menuju pesta demokrasi ini. Dan yang terakhir, Mas, harapannya sendiri terkait, kita sudah tahu mungkin bisa dibilang ini juga bagian dari cacat hukum, satu dari sekian banyak cacat hukum yang ada di pemerintahan kita. Nah, harapan-harapan ke depannya terkait dengan mulai dari regulasi sampai dengan mungkin harapan-harapan untuk Bawaslu, KPU, itu seperti apa dari LBH Untak sendiri, Mas Anca? Harapan kami sebenarnya kita mengajak ke seluruh masyarakat Banyuwangi untuk lebih intens mengawasi proses-proses perekrutan penyelenggara pemilu di 2024 ini. Artinya janganlah masyarakat itu merasa takut untuk melaporkan. Kalau memang ada kesalahan ataupun ada cacat hukum, monggo dilaporkan. Meskipun buktinya harus kuat atau mungkin hanya sekedar dokumentasi yang dilampirkan seperti itu? Kalau bukti itu nanti kan menyusul, Mbak. Artinya pelaporan itu hanya sebatas nanti mengisi form, kemudian apakah form itu nanti sudah secara lokus dan tempusnya itu sudah sesuai, misalkan yang terlapor siapa, yang melaporkan siapa, kemudian saksinya siapa, itu sudah cukup. Baik. Untuk menutup segmen kita di sesi kali ini, apabila tadi sempat disebutkan bahwa LBH ini bisa membantu masyarakat dalam proses pengawasan dan juga proses pelaporan. Betul. Nah, di mana masyarakat bisa menghubungi LBH Untak ini? Bisa, langsung nanti kami kan punya hotline di Facebook juga ada, kemudian di Google juga ada, langsung LKPH di situ ada nomor HP, bisa dikontak. Baik Mas Anca, terima kasih atas informasinya yang sudah sangat informatif ya terkait dengan bagaimana tanggapan Anda mewakili LBH Untak terkait dengan dugaan kasus yang pencatatan nama anggota Panwascam. Semoga saja ini tidak terulang kembali ya Mas ya, harapan kita bersama. Baik pemirsa, ternyata inilah tanggapan yang juga mewakili suara masyarakat terkait adanya dugaan kasus beberapa nama yang ini diduga mungkin anggota partai politik. Lantas, selain dari LBH Untak juga ada masyarakat dan juga ada pengamat politik yang juga ikut mengamati prosesi dari pesta demokrasi atau pemilu dan juga pilkada yang akan serentak digelar di tahun 2024. Seperti apa? Langsung aja kita simak bersama-sama. Menuju Pesta Demokrasi 2024, Pemilu dan Pilkada, persiapan di tahun 2022 sudah mulai dipersiapkan. Salah satunya adalah yang baru saja terjadi adalah pemilihan panitia atau pengawas Panwascam di Kabupaten Banyuwangi. Dan ternyata banyak sekali temuan kasus baru di mana adanya anggota Panwascam yang ternyata anggota partai politik. Bagaimana masyarakat harus mengawasinya dan mengapa ini bisa terjadi? Lantas, langsung saja kita akan tanyakan kepada salah satu pengamat politik di Kabupaten Banyuwangi. Simak bersama saya. Selamat sore Mas Danu. Bagaimana kabarnya Mas Danu? Alhamdulillah. Ya. Banyuwangi kota panas.
banyak kata mulai panas, termasuk dengan situasi politik yang terjadi saat ini. Tapi kita juga turut berduka yang saudara-saudara kita Baik. di selatan kena bencana. Iya, betul sekali. Tapi ngomong-ngomong soal mengenai persiapan pesta demokrasi menuju tahun 2024 ini, Mas Danu, kira-kira bagaimana sejauh ini kalau dari pandangan politik Anda sendiri? Kalau secara keseluruhan, Mbak ya, ini untuk di tingkat pusat tadi agak memanas. Dalam memanasnya adalah beberapa partai baru yang tidak lolos yang sekarang menggugat itu agak panas lah untuk di pusat situasi politiknya. Kalau di Banyuwangi kelihatannya juga adem ayem aja, terutama dari pemerintah daerah yang menurut kami supportnya untuk pemilu kelihatan adem ayem gitu. Kelihatan adem ayem. Kecuali di saat perebutan Panwas ini yang kemarin sempat memanas dan hingga kini menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Baik, tapi kalau kita melihat ya secara nasional, kalau di Banyuwangi sendiri kan ini sudah mulai dan beberapa daerah lainnya sudah dimulai adanya pemilihan anggota Panwascam seperti itu, dan ternyata ada temuan kasus-kasus yang mulai mencuat di berbagai media yang dimana adanya beberapa anggota Panwascam ini yang diduga ikut dalam atau tercatut identitasnya sebagai anggota partai politik. Kalau dari Mas Danu sendiri bagaimana tanggapannya, Mas? Iya, Mbak, ini klimak ya, klimak artinya kayak puncak gunung es ya, karena ini kalau saya mempelajari dari regulasi yang ada untuk proses rekrutmen di Panwascam ini hampir merata seluruh Indonesia yang pertama. Maka kenapa ini kayak puncak gunung es? Pembuat regulasi ini sendirilah yang menurut kami ada proses pembiaran gitu loh ya. Satu contoh ketika mulai proses rekrutmen hingga kemarin itu pelantikan hingga hari ini, memang dibuka ruang-ruang pengaduan dari masyarakat ke Bawaslu. Pertanyaan besarnya adalah, lah kan mereka yang melakukan kesalahan, kan saya harus lapor ke sana, kan tidak mungkin, kan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menurut kami kesalahan bersama antara Bawaslu dan KPU. Kenapa? Karena Bawaslu kan sudah menyetor nama daftar Panwascam yang ikut tes, yang lolos. Bahwa di KPU menyatakan tidak terdaftar di Sipol. Tapi faktanya tadi pagi saja saya menemukan salah satu Panwascam Rogo Jambi yang Sipolnya itu masuk di KTA partai politik. Kalau sudah begini, apakah bisa dipastikan kalau pesta demokrasi di tahun 2024 ini bakal sesuai dengan keadilan masyarakat nih? Nah, minimal ini Mbak, kalau bisa persentase gitu ya, minimal sudah 80-90% itu sudah bagus. Artinya kecurangan itu pasti ada karena Bawaslu sendiri juga produk dari politik gitu loh. Betul. Politik itu kan saling mengakali. Satu sisi memang untuk keadilan, kemajuan dan kebaikan bersama. Satu sisi memang untuk mengakali. Nah, salah satunya mengakali ya ini produk dari Bawaslu yang untuk masalah perebutan Panwascam ini, Mbak. Ini kan dari dalamnya saja kalau kita membahas ya, Panwascam ini kan rekrutan untuk persiapan menuju pesta demokrasi ini. Nah, kalau di dalamnya saja sudah terjadi kecurangan, bagaimana kita melihat ke depannya nanti? Nah, itu dia. Mereka itu kan juri, wasit, baik itu peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Di mana penyelenggara pemilu itu ada ada KPUD, peserta pemilu itu ada partai politik. Nah, masyarakat sebagai objek pasar ini kan gitu kan. Nah, kita sebagai warga yang pasar ini merasa ya tidak ada rasa keadilan gitu. Kenapa tidak ada rasa keadilan? Karena dari proses awalnya sudah tidak ada adil. Ini saya tidak bicara regulasi atau aturan. Ini bicara etika demokrasi, etika berorganisasi, etika untuk mencari pegawai yang jujur, yang dalam hal ini adalah untuk mengawasi kita ya, ada KPU-nya, ada rakyat sebagai objek, kemudian juga ada stakeholder yang lain. Kalau kita berkaca dari sebelumnya, kita melihat banyak sekali masyarakat yang akhirnya golongan putih, karena melihat dengan banyaknya sekali kecurangan yang terjadi waktu itu. Dan apabila ketika kita sudah melihat di tahun 2022 ini sudah terjadi kecurangan, salah satunya adalah di Panwascam ini, Mas Dano ya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pesta demokrasi di tahun 2024? Ada 57% Gen Z atau generasi milenial atau pemilih pemula, diperkirakan 57% itu angkanya. Jadi sangat fantastik. Maka partisipasi rakyat untuk pemilih itu sangat harusnya itu ditingkatkan. Caranya adalah
ada pendidikan politik, ada seminar-seminar, ada kajian-kajian dari penyelenggara pemilu tadi, baik itu Bawaslu maupun KPU. Caranya bagaimana bisa kerjasama dengan media, dengan kampus dan macam-macam. Nah, hari ini kita belum lihat itu. Belum lagi kita disuguhi dengan apa itu peperangan di sosial media. Betul. Apa peperangan itu? Yang intinya adalah satu mendukung, satu menolak. Akhirnya masyarakat yang belum menentukan pilihan akhirnya kayak antipati gitu pemilih. Maka bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Semua harus ikut campur. Utamanya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa mengkampanyekan itu mulai dari camat, lurah, hingga tingkat RT. Bagaimana caranya? Hal teknisnya nanti tentu Bawaslu maupun KPU yang melakukan. Mulai dari sekarang ya. Tapi pemerintah bisa memfasilitasi itu. Ada ruang-ruang, ada tempat-tempat komunikasi untuk komunikasi itu. Betul. Salah satunya media ini, gitu loh. Betul, baik. Namun terakhir Pak, sebelum kita tutup di segmen ini, bagaimana cara kita, termasuk salah satunya, ketika tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat, kalau sudah dimulai sejak tahun 2022 ini, bagaimana cara kita bisa mengawasinya? Nah, tadi malam teman-teman BWI Banyuwangi juga mengadakan semacam seminar atau pelatihan tentang menyambut pesta demokrasi 2024 di kalangan milenial. Media saja sudah memulai. Nah, ini pemerintah penyelenggara pemilu itu sama sekali belum, karena tadi malam saya juga hadir. Nah, untuk meningkatkan itu tentu mulai dari perekrutan ini harus ditata sedemikian rupa agar tidak mencederai rasa keadilan rakyat memilih gitu loh Mbak. Hari ini rakyatnya penyelenggarane Bawaslunya sudah curang dari awal. Stigma ini harus dihilangkan gitu. Betul. Salah satunya itu. Salah satunya juga harus sosialisasi kampanye untuk pendidikan politik untuk pemilihan tadi. Kenapa? Mengingat kita sebelum lahir itu sudah diatur oleh partai politik, oleh aturan gitu. Sebelum lahir saja, maka tidak ada ruang untuk tidak terjun ke politik. Baik, berarti masyarakat sebenarnya juga punya hak, karena dalam pesta demokrasi ini masyarakat juga berperan penting, begitu ya Pak ya? Ya harus, justru masyarakat itu yang utama. Nah, betul sekali. Nah, terkait dengan proses pemilihan dan juga regulasi, tadi kan sudah disebutkan ya, ini termasuk dengan etika dalam berpolitik gitu. Nah, lantas kalau dari Mas Danu sendiri, bagaimana regulasi ini kan kesannya bisa dikatakan sebagai cacat hukum ya Pak ya? Kajiannya panjang kalau saya Jadi, ya. oh, Tapi minimal ya. Bawaslu itu harusnya kemarin itu melibatkan pihak ketiga untuk mengasih rekrutmen tadi. Gitu. Supaya lebih clear. Ya mungkin bisa tim independen, kalangan independen harusnya melibatkan itu. Harusnya memang begitu. Lantas berarti regulasi yang baik itu harus ada pihak ketiga atau bagaimana Pak? Nah ya sekarang pertanyaan lagi Mbak. Rekrutan Panwascam yang besok juga ada PPK yang ngawasi siapa kalau ada pelanggaran? Masuk kalau ada pelanggaran kita harus laporan ke yang melakukan. Lantas berarti regulasi yang bagus versinya Mas Danu ini harusnya seperti apa sebagai pengamat politik? Minimal ada tim pengawas independen. Minimalnya harus seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Memang KPUD atau Bawaslu Banyuwangi tidak bisa membuat regulasi itu, tapi bisa mengusulkan ke provinsi gitu loh. Provinsi bisa mengusulkan ke pusat agar aturan itu dibuat. Berarti sejauh ini memang masih belum bagus ya? Belum 100%. Menurut kami ada proses pembiaran. Apa proses pembiarannya? Contoh tes chat yang nilainya CAT, Computer Assessment Test. Yang diindahkan 2 hingga 3 hari. Ini kan dari pusat, sebagai kalau di kabupaten sendiri kan tidak punya wewenang. Tapi daerah itu dalam arti adalah kabupaten kan bisa mengusulkan. Baik. Dikatakan chat, konotasi masyarakat itu tes CAT itu seperti dengan yang di ASN ada birokrasi. Begitu selesai ujian muncul, tahunya publik begitu. Harusnya memang seperti itu ya. Nah, publik tahunya kalau ketika diindahkan 2-3 hari, seolah-olah sudah kayak permainan, percuma ada tes. Artinya percuma ada tes itu orang siapa, diloloskan siapa, publik akhirnya menduga begitu. Baik, jadi memang perlu kita pahami bersama dalam proses perekrutan Panwascam kemarin yang sudah digelar, ini memang ada 3 tahap ya Mas Danu ya. Yang pertama adalah tahap administrasi, kemudian tahap CAT atau Computer Assessment Test, yang dimana ini bisa dibilang ini tes tulisnya ya. Lalu yang terakhir adalah wawancara dan juga penetapannya. Nah, berarti yang dianggap curang, yang dianggap gagal itu adalah di tahap kedua. Gini, kalau administrasi kan normatif sesuai regulasi. Kemudian chat itu kan kalau kita ini kan yang menentukan itu kan hasil dari tes CAT dikirim ke Bawaslu.
diturunkan ke sini. Baik. Nah, persentasenya ini hanya sekitar 40%. Baik. Dan yang 60% ini kan untuk meloloskan ini kan prosesnya diwawancara. Wawancara itu kan komisioner itu yang menentukan. Komisioner itu sendiri yang menentukan yang wawancara ini, gitu loh ya. Nah, pertanyaannya, ini wawancara ini tolak ukurnya apa? Bagaimana untuk menilai itu? Kan hanya kami selaku misalkan sebut saja peserta dan yang mewawancari saya. Berarti ini regulasinya dianggap kurang tepat atau bisa dianggap gagal begitu ya? Ya, apa ya? Ini Masih perlu ada pembaruan lebih lanjut lagi gitu ya? Minimal ada dibuka ruang untuk mengawasi. Publik tahu prosesnya, minimal itu. Harusnya memang begitu, supaya ketidakadilan ini bisa tetap terlihat dari masyarakat sendiri gitu, ya. Minimal gitu. Dan yang terakhir nih Mas Dano ya, terkait dengan temuan kasus yang baru-baru ini sempat viral, bahkan sempat ramai di berbagai sosial media juga, yang dimana adanya 4 anggota Panwascam yang ternyata terindikasi sebagai datanya ini sebagai anggota parpol. Nah, kalau tanggapan dari Mas Dano sendiri terakhir, bagaimana ini? Ya, lagi-lagi itu ketidakcermatan penyelenggara dalam hal ini Bawaslu dan KPUD. Kenapa data itu kan dari Bawaslu kan dikirim ke KPUD untuk dilihat di tracking ini masuk data sipol enggak, ternyata bocor 4 anggota itu hari ini minimal 4 itu yang tercatat di sipol. Nah, kalau besok ditemukan lagi makin banyak ternyata itu di sana. Kemudian dengan dalih alasan bahwa itu kan KTP-nya dipinjam dan sebagainya, itu kan alasan klasik alasan mereka. Nah, bahkan saya menduga bisa jadi ketua partai kok. Siapa yang bisa tahu? jadi seperti itu. Siapa yang tahu? Kalau itu kan alasan klasik saja maksudnya gitu. Betul. Nah, maka itu ketidakcermatan penyelenggara itu sendiri menurut kami. Nah, apa sanksinya? Sanksinya hari ini minimal publik sudah kurang kepercayaannya kepada mereka. Minimal itu. Kenapa? Kalau regulasinya kita hanya mengadukan ke Bawaslu. Lain mereka yang melakukan, saya Mbak punya data, mau melaporkan kemana hari ini? Ibaratnya gitu, melapornya kan ke mereka, ke Bawaslu. Dan mereka yang melakukan kecurangan. Nah, minimal publik, sosial media menghakimi mereka, wasitnya, jurinya atau penjaga gawangnya demokrasi, pemilu sendiri sudah melakukan dari awal. Nah, hari ini itu tercatat di publik. Minimal membaca begitu publiknya. Baik. Wah, ternyata memang permasalahan ini cukup kompleks ya Pak, kalau kita lihat mulai dari proses regulasinya sampai dengan eksekusi yang ternyata banyak sekali teman-teman kasus baru yang dimana memang ketika publik sudah mulai bersuara, ini mungkin bisa jadi tanda-tanda persiapan harus banyak sekali perubahan-perubahan regulasi yang ada di dalamnya, begitu ya? Iya, betul Mbak. Baik. Dan itu juga setelah ramai viral, baru ada pergantian, baru ada apa itu PAW dan sebagainya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya, begitu ya Mas Dano ya. Betul, iya. Baik, dan tidak terasa pemirsa, di segmen terakhir ini kita sudah banyak sekali membahas seputar bagaimana kondisi dan panasnya politik menuju pesta demokrasi di tahun 2024. Dan ternyata memang tidak hanya proses regulasi, namun ternyata juga bagaimana individu yang ada di dalamnya yang mungkin ini adalah perwakilan-perwakilan dari berbagai partai politik. Kita akan tunggu saja dan bagaimana harusnya publik bisa mengawasi. Nah, belum ada tanggapan dari berbagai instansi pemerintah dan kita tunggu dan patutnya kita awasi bagaimana menuju pesta demokrasi 2024 di pemilu dan juga pilkada 2024. Kalau begitu saya Sasmita Nintias, terima kasih dalam segmen kali ini dan kita sudah membahas banyak sekali seputar temuan-temuan kasus baru yang diharap adanya perubahan regulasi menuju pesta demokrasi. Saya Sasmita Nintias, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.